Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita materi yang terakhir tentang fungsi kuadrat, yaitu fungsi kuadrat dalam kehidupan. Nah, ini Miss akan menjelaskan dulu yang pada kemarin ya. Ini ada grafik yang bila A-nya terbuka ke atas, lebih besar dari 0, yaitu terbuka ke atas. Ingat, untuk diingat kembali, ini namanya sumbu simetri dari panjang yang puncaknya sampai ke bawahnya. Panjang ini namanya sumbu simetri. Dan ini namanya titik puncak. Nah, sekarang sumbu simetri. Sumbu simetri ini panjang yang dicapai untuk mencapai titik maksimum ya. Terus kalau puncaknya ini biasanya disebut nilai maksimum atau puncak. Nanti kalau soal cerita, kalau yang ditanya itu lama sampai ke puncak, itu namanya sumbu simetri. Kalau yang ditanya berapa titik puncaknya atau nilai maksimum, berarti nilai puncaknya ya. Oke, untuk lebih jelas, jelaskan dalam soal cerita berikut. Sebuah roket ditembakkan vertikal ke atas, tinggi setelah T sekon dan H kilometer. Ini persamaannya ya. Tentukan waktu roket tersebut mencapai tinggi maksimum. Nah, yang pertama ini ada roket ya, dilemparkan ke atas itu vertikal. Jadi misalnya tingginya sekarang roketnya seperti ini ya. Jadi tingginya dari sini ke sini itu lama waktunya itu berapa? Nah, seperti ini ya. Jadi sebelumnya dari persamaan ini namanya persamaan kuadrat ya. Dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa A-nya itu, ingat ya, jangan salah lagi, kan kemarin nggak salah. A itu koefisien di depan yang kuadrat, jadi ini A ya. Ingat nih, koefisien di depan yang kuadrat, jadi A-nya -2. Kalau yang B itu koefisien di depan yang hurufnya 1 atau pangkat 1, yaitu B-nya 20, C-nya kan tidak ada, C ini konstanta. Karena tidak ada konstantanya, jadi C-nya 0. Selanjutnya ini, nah kalau mau mencari tinggi berapa lama ini, nah kita kembali lagi tadi yang tadi ya. Ingat nih, kalau ini berapa lama, kalau ini anggap sini roket terus sampai ke atas, itu kan lama waktunya. Jadi dia itu namanya nih ya, tinggi maksimum. Nah, jadi atau memakai rumus sumbu simetri, yaitu min B per A. Dari sini bisa kita lihat min B-nya 20 per 2 kali A, A-nya negatif 2. Ini min kali min plus, jadi 20 dibagi 4, yaitu 5 sekon. Jadi untuk sampai ke atas itu waktunya 5 sekon atau 5 detik. Selanjutnya yang B, tinggi maksimumnya. Nah, ini dari sini ke sini, tinggi yang ini berapa kilometer sekarang posisi roketnya. Nah, berarti sama ya, pakai persamaan ini, A, B, C-nya. Jadi yang ingeti, untuk diingat kembali itu nanti kita pakai diskriminan ini B kuadrat min 4AC. Ini rumus tinggi maksimum atau nilainya ya, nilai roket tadi yang di atas itu berapa tingginya. Nah, sekarang kita lihat ini rumusnya, diskriminan atau D dibagi min 4A. Untuk kita tahu tadi ya, diskriminan tadi kan B kuadrat min 4AC, di bawahnya min 4A. Kita masukkan saja nilai A, B, C-nya. B kuadrat min 4, A-nya min 2, C-nya 0, terus min 4 kali A-nya min 2. Kita hasilkan 20 kuadrat 400, ini semua kalau dikali 0 kan 0. Terus bawahnya min kali min plus 8. Jadi 400 kurang 0, 400 dibagi 8, yaitu 50 km. Jadi selama 5 detik tadi, itu tingginya sekarang roketnya 50 km. Oke? Nah, kita soal yang lain coba. Ada selisih dua bilangan, nggak tahu berapa ya, adalah 8. Tentukan bilangan tersebut yang menyebabkan hasil kalinya sekecil mungkin. Misalnya, kan selisih bilangan tuh hasilnya 8. Misalnya 9 kurang 1, hasilnya 8. 10 kurang 2, hasilnya 8. Nah, bilangan yang mana apabila dikalikan itu nilai sekecil mungkin. Kalau tadi kan 9 kurang 1, 8. Berarti 9 kali 1, 9. Ya, angka yang tadi itu kita kalikan. Nah, tapi itu kita harus nebak-nebak kan. Belum tentu juga 9 sama 1. Nah, berapakah angkanya? Lihat pembahasan seperti ini ya. Nah, pertama, selisih dua bilangan. Berarti ini bilangan A, bilangan B, selisih itu dikurang, hasilnya B. Hasilnya 8. Ya, atau kalau kita pindahkan ruas, itu A
min B pindah jadi plus ya. A sama dengan 8 plus B. Nah, jadi tadi kan selisih perkaliannya, maksudnya itu hasil perkaliannya. Kalau AB dikali AB itu kan sama nilainya, misalnya 7 kali 1, 1 kali 7 sama ya nilainya ya. Nah, jadi untuk apa ini? Kita masukkan AB, A kita ganti dengan B, 8 plus B, B-nya tetap B. Terus kita kalikan aljabar, 8 kali B, 8B, B kali B, B kuadrat. Nah, dari sini itu baru kita bisa mencari berapa B-nya. Nah, caranya ini ya, kita misalkan AB itu sebagai fungsi. Jadi fungsi B yaitu 8B plus B kuadrat. Nah, sekarang dari tadi, nah ini kita tidak bisa menggunakannya secara faktor, kita akan kembali lagi. Caranya kita turunan itu pelajaran SMA, tapi Miss ajarkan sedikit ya. Cara mencari turunan, misalnya ada sebuah fungsi 2x pangkat 3 plus 7x. Cara turunannya yaitu yang dikali 3 kali 2, 6, pangkatnya dikurang 1, 3 kurang 1, 2. Oke, yang ini anggap pangkat pangkat 1, 1 kali 7, 7, 1 ini kurang 1, yaitu 0. Ulang lagi ya, ini 3 kali 2 itu 6 ya, terus pangkatnya dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, x nya tetap. Yang ini, di sini bukan tidak ada pangkat, tapi ada pangkat 1, yaitu 1 kali 7, 7, ini x nya, kenapa tidak ada? Karena ini kan pangkat 1, kurang 1 tadi, jadinya 0. Oke, kalau tidak ngerti kalian bisa cari searching di internet bagaimana cara mencari turunan. Nah, jadi ini keturunkan, ini anggap 1 kan, 1 kali 8, 8, B-nya tidak ada lagi. Dan ini 2, ini tidak ada angka, berarti 2 ke sini, 2 kali 1, 2 kurang 1, 1. Ingat, pangkat 1 tidak usah ditulis. Jadi, fungsi turunannya itu 0, min 8, kenapa min? Ini plus pindah jadi min, sama dengan 2B, jadi B-nya sama dengan min 4 dari mana? Min 8 dari 2. Nah, dapat B-nya, yaitu sekarang kalau B-nya minus 4, sekarang A-nya balik lagi ke persamaan awal. Tadi kan selisih dua bilangan sama dengan 8. Kita masukkan B-nya ini min 4. Jadinya seperti ini, A tetap dikurang, B-nya min 4 sama dengan 8, min kali min plus, jadi min atau kurang. Jadi 8 kurang 4, yaitu 4. Jadi selisih, jadi bilangan kedua itu yaitu 4 sama min 4. Jadi bukan 9 sama 1 atau 10 sama 2 ya. Jadi bilangannya min 4 sama 4. Nah, jadi hasil kali sekecil mungkin yaitu 4 kali min 4, yaitu min 16. Kalau kalian milih tadi 9 dikurang 1, kan memang 8 kan? Tapi kalau dikalikan 9 berarti bukan yang paling kecil. Jadi inilah yang terkecil. Itulah kenapa guna fungsi kuadrat ini ya. Jadi kita tidak menduga-duga. Oke? Kalau belum ngerti, kalian boleh putar ulang videonya. Sekarang kita latihan halaman 100, nomor 1 sampai 3 saja. Silahkan dikumpulkan gurunya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.